Di sebuah desa sunyi bernama Arjosari, hidup seorang petani paruh baya bernama Yanto. Ia bekerja keras di sawah, namun di balik rutinitasnya, ia membuat sesuatu yang tak seharusnya dibuat, sebuah keranda bambu. Apa yang awalnya hanya iseng, berubah menjadi teror yang nyata. Malam demi malam, keranda itu bergerak sendiri, seakan mencari jiwa baru untuk dibawa pergi. Inilah kisah nyata yang tak pernah dilupakan warga desa, Keranda Bambu Arjosari. Desa Arjosari adalah sebuah desa yang tenang, dikelilingi sawah hijau yang luas, membentang sejauh mata memandang. Angin sore selalu membawa aroma lumpur basah dan suara jangkrik yang bersahutan menjelang malam. Di desa inilah seorang pria paruh baya bernama Yanto, berusia 55 tahun, tinggal bersama istrinya, Sarmi, dan anak sematawayangnya, Rini, yang masih duduk di bangku SMA. Yanto dikenal sebagai petani rajin, pekerja keras, dan sederhana. Hidupnya dihabiskan di sawah, menanam padi, dan mengurus ladang kecil peninggalan orang tuanya. Namun, beberapa bulan terakhir, ada kebiasaan aneh yang dilakukan Yanto. Di sela-sela kesibukannya di sawah, ia mulai mengumpulkan bambu, memotong-motongnya, lalu merakitnya menjadi sebuah kerangka panjang. Awalnya, warga mengira Yanto hendak membuat lumbung kecil untuk menyimpan hasil panen, atau mungkin kerajinan bambu seperti yang biasa dilakukan orang desa untuk tambahan penghasilan. Tetapi rasa penasaran segera berubah jadi bisikan-bisikan aneh ketika terlihat jelas bahwa yang dibuat Yanto bukanlah apapun selain keranda mayat. "Pak, sampean kok aneh-aneh wae? Keranda iku kok gawe dewe?" tanya tetangganya Pak Dul suatu sore sambil duduk di pos ronda. Yanto hanya tertawa kecil, suaranya serak, matanya agak sayu. "Loh, sapa ngerti Dul, urip ki mung mampir ngombe. Yen wayahe aku mati, keranda iki bisa kanggo aku dewe, ben gak ngerepoti wong liya." Jawaban itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Bagi masyarakat desa, keranda adalah benda sakral, hanya dibuat oleh tukang kayu khusus, bukan untuk main-main, apalagi dibuat sendiri. Tetapi Yanto seakan tidak peduli. Hampir setiap malam, selepas pulang dari sawah, ia duduk di teras rumah dengan lampu teplok kecil, mengikat bambu dengan tali rotan, menyesuaikan ukuran, hingga bentuk keranda itu makin jelas. Istrinya, Sarmi, merasa resah. Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, "Pak, apa perlu segitunya bikin keranda sendiri? Wong keranda di masjid juga banyak. Kalau waktunya tiba, ya sudah ada yang ngurusin." Yanto menoleh perlahan. Sorot matanya tajam, tetapi tenang. "Aku pengin wae Mi. Aku pengin yen aku mati, wong-wong ngangkat aku nganggo keranda iki. Rasane luwih tenang." "Kowe ora usah kuatir Rini." Yang mendengar percakapan itu diam-diam merinding. Anak perempuan belasan tahun itu bahkan sering mimpi buruk melihat ayahnya terbujur kaku di atas keranda bambu yang sedang dikerjakan itu. Tetapi ia tak berani mengucapkannya, takut dianggap hanya ketakutan berlebihan. Hari demi hari, keranda itu semakin tampak sempurna. Bambu yang sudah dikeringkan dipotong rapi, disusun menjadi rangka panjang dengan lengkungan di bagian atasnya. Setiap kali Yanto mengetukkan palu kecil atau mengikat bambu dengan rotan, suara duk, duk terdengar jelas hingga ke rumah tetangga. Seolah-olah bunyi itu bukan sekadar pekerjaan biasa, tapi sebuah ritual yang sedang dijalankan. Beberapa tetangga mulai bergunjing. "Lah iki wong Yanto kok gawe keranda? Piye to?" bisik Bu Marni kepada suaminya. "Nganeh-nganehi, embok menawa pertanda elek," sahut suaminya lirih. Suasana di desa perlahan jadi tak nyaman. Anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah sering berlari ketakutan
ketika melintas di depan rumah Yanto. Mereka mengaku mendengar suara bambu digesek-gesek sendiri meski Yanto sudah berhenti bekerja. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan hitam duduk di atas keranda setengah jadi itu. Puncaknya terjadi suatu malam Jumat Kliwon. Saat itu Yanto sudah hampir menyelesaikan kerandanya. Angin malam bertiup kencang, dedaunan jati bergesekan seperti suara bisikan. Sarmi yang hendak tidur mendengar suaminya masih sibuk di teras. Lampu teplok bergoyang ditiup angin. Ketika ia mengintip dari balik pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Yanto duduk menghadap keranda, tapi bukan itu yang membuatnya gemetar. Di ujung keranda yang belum sempurna, seperti ada sosok samar hitam yang melayang. Kepalanya botak licin, matanya merah menyala, menunduk menatap keranda itu. Wajahnya tidak jelas, tetapi senyumannya menyeringai panjang. Sarmi buru-buru menutup pintu, menahan nafas, tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, ia mencoba memberitahu Yanto tentang apa yang ia lihat. Namun suaminya hanya tersenyum tipis. "Wis Michigan, sing penting keranda iki rampung. Aku mung pengen yen aku mati, kabeh wis siap." Sejak saat itu, suasana rumah Yanto semakin aneh. Burung-burung walet yang biasanya beterbangan di sekitar lumbung tiba-tiba tak mau mendekat. Kucing peliharaan mereka sering menatap tajam ke arah keranda sambil mengeong panjang, bulu-bulunya berdiri. Rini sering mendengar suara gedebuk keras tengah malam, seolah ada sesuatu yang jatuh dari keranda. Tapi ketika dilihat, keranda itu tetap diam tak bergeming. Bagi orang desa, tanda-tanda semacam itu jelas bukan pertanda baik. Keranda bukan sekadar benda mati. Ia adalah wadah terakhir manusia sebelum dikuburkan, dan dalam keyakinan mereka, benda itu bisa menyimpan energi kuat dari orang yang membuatnya. Dan Yanto dengan kesadarannya sendiri sudah memberikan bagian dari hidupnya ke dalam keranda itu. Dan benar saja, keanehan-keanehan itu hanyalah awal dari teror yang akan melanda. Hari-hari berlalu sejak keranda bambu buatan Yanto berdiri utuh di depan rumahnya. Bentuknya rapi, kuat, dan kokoh. Namun, di balik semua itu, ada suasana yang ganjil. Seolah-olah rumah sederhana keluarga Yanto di desa Arjosari sudah tidak lagi sama. Pagi itu, Yanto masih sempat ke sawah. Ia menenteng cangkul dan berjalan pelan melewati jalan setapak yang dipenuhi embun. Namun, beberapa tetangga yang melihatnya memperhatikan perubahan mencolok. Wajah Yanto tampak pucat, matanya cekung, dan jalannya terhuyung-huyung. Bahkan, ia sempat pingsan sebentar di pematang sawah sebelum dibantu Pak Dul untuk kembali pulang. Sejak kejadian itu, kesehatan Yanto menurun drastis. Ia mulai sering batuk-batuk, badannya panas dingin, dan nafsu makannya hilang. Dokter desa sempat datang memeriksa, namun hasilnya mengejutkan. Tidak ditemukan penyakit jelas. Dokter hanya berkata, mungkin kecapekan, harus banyak istirahat. Tapi Sarmi tahu, ada yang tidak wajar. Malam-malam Yanto kini penuh keluhan. Tubuhnya menggigil kedinginan meski dibungkus selimut tebal. Ia sering terbangun dengan keringat bercucuran. Matanya memandang kosong ke arah langit-langit kamar. Kadang ia mengigau, menyebut kata-kata yang membuat istrinya bergidik. Keranda wis siap, nek aku mati, ojo nganggo liyane, mi kudu nganggo kuwi. Sarmi hanya bisa menangis di sampingnya. Rini, putri mereka, berusaha menenangkan dengan membacakan doa. Namun semakin hari, kondisi Yanto semakin melemah. Seolah-olah keranda itu benar-benar menarik sisa hidupnya sedikit demi sedikit. Tetangga pun mulai gelisah. Beberapa orang berkata bahwa Yanto terkena kualat karena membuat keranda untuk dirinya sendiri.
Ada pula yang berbisik bahwa keranda itu sudah diisi sesuatu yang tidak terlihat, makhluk halus yang menunggu jasad pemiliknya. Hari ke-40 sejak keranda itu selesai dibuat menjadi titik balik, Yanto tiba-tiba jatuh sakit parah, nyaris tak bisa bangun dari ranjang. Tubuhnya lemas, wajahnya semakin pucat, dan suaranya hanya bisa terdengar lirih. Malam itu, Sarmi duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya yang dingin. "Pak, ojo ngomong sing aneh-aneh. Kowe kuat, kowe mesti iso mari," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Yanto menatap istrinya dengan senyum tipis. "Oh Rami, aku wis kerasa, wektuku wis cedak. Aku mung enduwe siji panyuwunan, yen aku mati, jenazahku kudu diusung nganggo keranda bambu sing tak gawe dewe. Ojo nganti nganggo liyane." Air mata Sarmi mengalir deras. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa itu hanya pikiran buruk, tapi tatapan suaminya begitu dalam, seolah benar-benar yakin bahwa ajalnya sudah dekat. Rini yang duduk di pojok kamar menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Seminggu setelah permintaan itu, ajal benar-benar datang. Pada suatu pagi mendung, suara tangisan menggema dari rumah Yanto. Tubuh lelaki paruh baya itu terbujur kaku di atas ranjang. Napasnya telah berhenti dan wajahnya tampak tenang. Desa Arjosari mendadak ramai oleh pelayat. "Semoga arwahnya husnul khotimah," bisik Pak Dul ketika ikut menyalati jenazah. Sesuai wasiatnya, jenazah Yanto akhirnya diusung dengan keranda bambu buatannya sendiri. Para warga yang mengangkat keranda itu mengaku merasakan hal aneh. Keranda terasa lebih berat dari biasanya, meski hanya berisi satu tubuh. Beberapa orang bahkan merasakan bambu itu dingin seperti es, meski terik matahari membakar siang hari. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat. Setelah doa-doa dipanjatkan dan tanah merah menutupi jasad Yanto, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Namun, di gudang padi belakang rumah, keranda itu tetap ada. Sarmi tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya menaruhnya di sudut gudang, menutupinya dengan kain goni, berharap benda itu akan diam dan tidak membawa masalah. Tapi, sejak hari itu, suasana rumah menjadi semakin berat. Malam pertama, setelah pemakaman, Sarmi terbangun karena mendengar suara gesekan bambu dari arah gudang. Suara itu jelas sekali. Krek, krek, krek. Seperti ada sesuatu yang menggerakkan keranda. Ia mencoba meyakinkan diri, paling tikus. Tapi suaranya terlalu berat untuk ukuran seekor tikus. Rini yang juga terbangun dari tidurnya menangis ketakutan, menggenggam tangan ibunya. "Bu, aku krungu anasing ngetokno suara saka gudang." Malam berikutnya, keanehan makin menjadi. Sarmi mendengar suara orang berjalan pelan di belakang rumah. Ketika ia mengintip lewat jendela, terlihat bayangan panjang keranda bergeser sedikit, meski tidak ada seorang pun di sana. Padi-padi yang disimpan di gudang berjatuhan sendiri, seperti ada yang meraba-raba dari balik keranda. Warga pun mulai mendengar kabar. Tetangga dekat rumah Yanto, terutama Bu Marni, mengaku sering terbangun sekitar jam 10 malam karena mendengar suara gaduh bambu dipukul-pukul. Suara itu berasal dari arah rumah Yanto. "Keranda iku, Bu Sarmi, aku ki krungu dewe saben bengi," kata Bu Marni dengan wajah pucat. Sarmi hanya bisa menunduk. Ia tidak bisa menyangkal sebab ia sendiri mengalaminya. Dan dari malam ke malam, semua semakin jelas. Keranda itu tidak mau diam. Setelah pemakaman Yanto selesai, suasana rumah itu berubah muram. Di ruang tengah masih ada bau dupa dan sisa bunga tabur yang dibawa pelayat. Warga desa satu persatu kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan Sarmi dan Rini yang masih duduk lemah
di dalam kamar. Di gudang belakang rumah, keranda bambu yang pernah dipakai untuk mengusung jenazah Yanto kini disandarkan di sudut, menempel pada tumpukan karung padi. Sarmi menutupinya dengan kain goni lusuh, seolah-olah berharap dengan begitu benda itu akan berhenti mengusik. Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah sejak keranda itu ada. Malam itu, sekitar pukul 9, angin desa bertiup kencang. Suara dedaunan jati di belakang rumah saling bergesekan, menimbulkan bunyi lirih seperti bisikan samar. Sarmi dan Rini sudah berbaring di kamar, berusaha tidur setelah hari panjang yang melelahkan. Namun, tepat pukul 10 malam, terdengar suara duk, duk, duk dari arah gudang. Suara itu jelas, seakan ada yang mengetuk bambu keras-keras. Bu, bisik Rini dengan suara bergetar. Aku krungu maneh, iku saka gudang toh? Sarmi menahan napas. Ia tidak mau menakuti anaknya, tapi suaranya terlalu nyata untuk diabaikan. Dengan langkah hati-hati, ia mengambil lampu teplok dan berjalan ke belakang rumah. Begitu sampai di dekat gudang, bulu kuduknya meremang. Suara gesekan bambu masih terdengar. Krek, krek, krek. Seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Ia memberanikan diri membuka pintu gudang perlahan. Dari celah pintu, cahaya lampu teplok masuk, menerangi keranda bambu yang berdiri di pojok. Dan di sanalah ia melihatnya. Keranda itu bergeser sendiri, maju sekitar setengah meter dari posisi semula. Kain goni yang menutupinya jatuh ke lantai, seakan sengaja disingkirkan. Sarmi menutup mulutnya, menahan teriakan. Tangannya gemetar, lampu teplok hampir terlepas. Ia mundur perlahan dan segera menutup pintu gudang rapat-rapat. Keesokan paginya, Sarmi mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi karena kelelahan. Tapi ketika ia masuk ke gudang, keranda itu benar-benar tidak lagi di tempat semula. Bekas geseran di lantai tanah terlihat jelas, meninggalkan jejak panjang seperti benda berat yang digeser tanpa ada orang. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering. Setiap pukul 22 tepat, suara gaduh dari gudang selalu terdengar. Gesekan bambu, suara bantingan keras, bahkan kadang seperti ada orang mengerang dari dalam keranda. Para tetangga pun mulai merasakan dampaknya. Pak Dul yang rumahnya persis di samping mengaku sering mendengar suara bambu dipukul-pukul keras. Kaya wong enggebuk kentongan, nanging suarane saka omahmu, Bu Sarmi, katanya dengan wajah pucat. Bu Marni yang tinggal di seberang jalan bersumpah pernah melihat keranda itu terguncang sendiri ketika ia kebetulan lewat di belakang rumah Yanto malam hari. Desa Arjosari yang biasanya damai mulai dihantui ketakutan. Anak-anak dilarang keluar malam dan orang-orang enggan lewat dekat rumah Yanto setelah jam maghrib. Rini yang semakin ketakutan sering tidak bisa tidur. Suatu malam ia terbangun dan mendengar langkah kaki berat di dalam rumah. Ia mengira ibunya yang berjalan, tapi ketika ia keluar kamar, ia melihat Sarmi sedang tidur lelap di ranjang. Suara langkah itu jelas berasal dari arah gudang. Dengan tubuh gemetar, ia kembali ke kamarnya, menutup pintu dan menangis hingga tertidur. Puncaknya terjadi pada malam ke-7 setelah kematian Yanto. Tepat pukul 22.00, bukan hanya suara gesekan yang terdengar, tetapi suara pintu gudang terbuka dengan keras. Sarmi dan Rini yang terbangun segera berlari ke jendela, dan dari celah tirai mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Keranda bambu itu berada di tengah halaman belakang, bergerak perlahan seperti sedang diusung oleh tangan-tangan tak terlihat. Kakinya menyeret tanah, menimbulkan suara gesrek, gesrek yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada orang di sana, hanya keranda itu yang berjalan sendiri. Rini menjerit histeris, "Bu,
keranda iku metu saka gudang. Sarmi segera menutup mulut anaknya, takut suara mereka terdengar. Mereka berdua hanya bisa gemetar di balik tirai, menyaksikan keranda itu berhenti di bawah pohon jati besar, lalu diam. Keesokan harinya, warga desa geger. Bekas seretan keranda terlihat jelas di tanah halaman belakang rumah Yanto, menuju ke pohon jati. Tidak ada yang berani mendekat. Beberapa orang bahkan menyarankan agar keranda itu segera dibawa jauh-jauh. Namun, Sarmi hanya bisa menangis. Ia teringat pesan terakhir suaminya yang keras. Keranda itu tidak boleh dipakai orang lain dan harus tetap ada di rumahnya. Tapi kini, keranda itu bukan hanya benda mati. Ia menjadi sumber teror, seakan arwah Yanto masih menolak untuk benar-benar pergi. Dan teror itu baru saja dimulai. Sejak malam ketika keranda bambu itu keluar dari gudang dengan sendirinya, suasana desa Arjosari berubah drastis. Rumah Yanto yang dulu sederhana dan ramai dengan suara tawa keluarga kini berubah menjadi pusat ketakutan. Tidak ada lagi anak-anak yang berani bermain di halaman. Dan setiap kali malam tiba, warga menutup rapat pintu serta jendela mereka, takut mendengar suara dari arah rumah itu. Jam 22.00 menjadi waktu terkutuk bagi seluruh desa. Seperti sudah menjadi aturan tak tertulis, semua orang tahu bahwa pada jam itu sesuatu akan terjadi di gudang belakang rumah Yanto. Malam pertama, setelah keranda muncul ke halaman, suara yang terdengar lebih keras dari biasanya. Bukan hanya suara gesekan bambu, melainkan dentuman berat seperti benda jatuh, disertai suara gedebuk yang berulang-ulang. Dari rumahnya, Pak Dul mendengar dengan jelas. Ia yang sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba merasakan lantai rumahnya bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang menghantam tanah di luar. Dengan wajah pucat, ia berbisik pada istrinya, "Marni, krungu ora?" Suarane tambah banter saiki. Bu Marni hanya mengangguk dengan mata lebar. Tangannya gemetar sambil memeluk anak bungsunya. Tidak ada yang berani keluar, meski suara itu terdengar semakin dekat. Di rumah Yanto sendiri, Sarmi dan Rini sudah hampir kehilangan akal sehat. Setiap malam, mereka mendengar suara pintu gudang terbuka sendiri dengan keras. Kadang-kadang, suara bambu yang dipukul bergema, seperti kentongan darurat, keras dan ritmis, duk, 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 membuat jantung berdetak tak karuan. Rini sering bersembunyi di bawah selimut sambil menutup telinganya. Tapi, suara itu tidak bisa dihindari, seakan-akan datang langsung dari dalam kepalanya. "Bu, aku ora kuat meneh, aku wedi banget bu," rengeknya dengan air mata bercucuran. Sarmi mencoba tegar, tapi tubuhnya sendiri gemetar. Setiap kali ia nekat mengintip ke jendela, ia melihat keranda itu bergerak, kadang berguncang keras, kadang bergeser sedikit demi sedikit, seolah ada yang mengangkatnya. Pernah sekali ia melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Bayangan samar orang-orang berpakaian putih berjalan pelan mengusung keranda itu, mengelilingi halaman. Tapi begitu ia mengucek mata, bayangan itu lenyap, menyisakan keranda yang berguncang sendirian. Desa Arjosari makin resah. Suara-suara itu tidak hanya terdengar oleh keluarga Yanto, tapi juga tetangga sekitar. Bahkan warga yang tinggal agak jauh mengaku mendengar sayup-sayup bunyi bambu dipukul ketika jam 10 malam tiba. Pak Lurah akhirnya memanggil beberapa tetua kampung untuk bermusyawarah. Mereka berkumpul di balai desa, membicarakan hal yang sudah menjadi rahasia umum. "Kita ora iso ngidini iki terus-terusan," kata Pak Lurah dengan wajah serius. "Warga wis padha wedi, sawah nganti akeh sing ora digarap amarga wong-wong ora wani liwat dalan kene." Seorang tetua, Mbah Wiryo, menghela napas panjang.
Aku wis urip suwe ing desa iki, ora nate krungu ana perkara kaya ngene. Yen keranda wis urip, iku tanda ana roh sing durung tentrem. Wong Yanto biyen nggawe keranda kuwi karo niat sing ora umum. Bisa wae rohne saiki nempel ing kana. Beberapa warga yang hadir hanya bisa menunduk. Tidak ada yang berani membantah. Semua tahu, sejak keranda itu dibuat, Yanto berubah, dan kini setelah ia meninggal, benda itu menjadi sumber ketakutan. Sementara itu, di rumah, Sarmi mulai sakit-sakitan. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia sering terbangun tengah malam dengan mata kosong, seolah mendengar suara-suara yang tidak didengar orang lain. Pernah sekali, Rini mendapati ibunya berdiri di depan gudang, membuka pintu dengan tangan gemetar, seakan hendak masuk. "Bu, ojo, Bu," teriak Rini sambil menarik ibunya menjauh. Sarmi tersadar, lalu menangis histeris. "Ana sing nyeluk aku sakanjero, enduk, suara bapakmu. Kaya-kaya dheweke ana ing kono." Kabar itu cepat menyebar. Warga semakin yakin bahwa arwah Yanto belum benar-benar pergi, melainkan terikat pada keranda yang ia buat sendiri. Beberapa orang bahkan mulai bermimpi buruk, melihat Yanto berdiri di samping keranda, menatap mereka dengan mata kosong. Semakin lama, semakin banyak kejadian aneh. Ayam-ayam warga di sekitar rumah Yanto sering mati mendadak setiap malam. Bulunya rontok, seakan dicabik sesuatu yang tak kasat mata. Pohon jati di belakang rumah mengeluarkan suara aneh, seperti orang menangis ketika angin malam bertiup. Malam itu, tepat pada pukul 22.00, teror mencapai puncaknya. Bukan hanya suara gaduh, tapi juga teriakan keras dari arah gudang, seperti jeritan orang kesakitan. Suara itu menggema ke seluruh desa. Warga yang mendengarnya serentak keluar rumah, tapi tidak ada satupun yang berani mendekat ke rumah Yanto. Dari kejauhan, terlihat gudang itu bergetar hebat, pintunya terbuka lebar, dan keranda bambu melompat-lompat seperti sedang diguncang oleh puluhan tangan tak terlihat. Suaranya mengerikan, bambu saling berbenturan, membuat siapapun yang mendengar merinding ketakutan. "Wis, iki kudu dihentikan," teriak Pak Dul dengan wajah pucat di tengah kerumunan warga. Mulai malam itu, semua warga sepakat keranda itu harus dipindahkan. Tidak peduli dengan wasiat Yanto, tidak peduli dengan kepercayaan keluarga. Karena jika tidak, desa Arjosari bisa jadi tempat terkutuk yang tidak lagi aman ditinggali. Tapi yang tidak mereka tahu, usaha itu tidak akan semudah yang dibayangkan. Desa Arjosari sudah tidak sama lagi. Malam-malam dipenuhi teror suara keranda, dan warga hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setelah jeritan keras yang terdengar dari gudang rumah Yanto pada malam itu, semua orang sepakat bahwa keranda itu harus segera dipindahkan. Tidak ada lagi yang bisa menahannya, bahkan keluarga Yanto sendiri. Sarmi, meski berat hati, akhirnya menyerah. Ia tahu bila keranda itu tetap disimpan di gudang, hidup mereka tidak akan pernah tenang. Dengan suara parau, ia berkata kepada warga yang berkumpul di halaman rumahnya, "Yen pancen kudu dipindah, ya wis, aku manut. Nanging ojo nganti gawe ciloko, Pak. Kuwi wasiate bapakmu, enduk," katanya sambil menatap Rini yang terus menangis. Keesokan harinya, beberapa lelaki desa datang untuk membantu. Mereka membawa keranda itu keluar dari gudang dengan hati-hati. Anehnya, ketika disentuh, keranda terasa dingin luar biasa. Dingin seperti logam beku, meski hari itu matahari bersinar terik. Pak Dul yang ikut mengangkatnya bergumam, "Astagfirullah, abot tenan, kaya ngangkat watu." Keranda itu dibawa ke balai desa. Harapannya, jika diletakkan di tempat terbuka dan jauh dari rumah, gangguan akan berkurang. Siang itu, warga ramai-ramai menyaksikan. Sebagian berbisik,
sebagian berdoa. Begitu keranda diletakkan di pojok balai desa, semua merasa lega. Mudah-mudahan rampung masalah Iki, kata Pak Lurah. Namun, malam pertama membuktikan harapan itu hanyalah ilusi. Tepat pukul 22.00, warga yang rumahnya dekat balai desa mendengar suara gaduh dari arah keranda. Suara bambu dipukul-pukul keras, disertai suara gesekan panjang seperti benda berat yang diseret. Bahkan ada yang bersumpah melihat keranda itu berguncang hebat meski tidak ada seorang pun di sekitarnya. Paginya, semua orang dikejutkan oleh kenyataan lebih mengerikan. Keranda itu tidak lagi ada di balai desa. Ketika diperiksa, jejak seretan di lantai tanah mengarah keluar, menuruni jalan desa, dan berhenti tepat di halaman rumah Yanto. Keranda itu kembali ke posisi semula, bersandar di gudang padi, seolah-olah tidak pernah dipindahkan. Warga gempar. Sarmi menangis histeris, sementara Rini hanya bisa memeluk ibunya dengan tubuh gemetar. "Tegese opo iki, Pak Lurah?" tanya Bu Marni dengan wajah pucat. Pak Lurah hanya bisa menggeleng, wajahnya tegang. "Iki dudu barang biasa. Iki wis ana sing delokno. Roh sing kuat banget." Meskipun takut, warga tidak menyerah. 2 malam berikutnya, mereka mencoba lagi. Kali ini, keranda dibawa jauh ke pinggir desa, ke sebuah ladang kosong yang jarang dipakai. Mereka bahkan mengikatnya dengan tali tambang kuat, berharap tidak akan berpindah. Namun, hasilnya sama saja. Malam itu, suara gaduh terdengar dari arah ladang. Orang-orang yang tinggal dekat situ mendengar bambu berderak dan suara seretan panjang. Ketika pagi tiba, keranda itu kembali lagi ke gudang padi milik Yanto dengan tali tambang terlepas, seolah dipotong oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketiga kalinya, warga mencoba membawa keranda itu lebih jauh lagi ke sebuah hutan kecil di perbatasan desa. Tempat itu sunyi dan jauh dari pemukiman. Mereka menggotongnya bersama-sama, sebagian membaca doa sepanjang jalan. Setibanya di hutan, mereka meletakkan keranda di bawah pohon besar, menutupinya dengan kain putih, lalu pergi dengan cepat. Malam itu, banyak warga yang menahan napas, berharap keranda tidak kembali. Tetapi harapan itu hancur ketika tepat pukul 22.00, suara gaduh terdengar lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Suara bambu berderak begitu keras hingga terdengar ke tengah desa. Angin berhembus kencang, membuat pohon-pohon jati berderit seperti akan tumbang. Keesokan paginya, hasilnya kembali sama. Keranda itu ada lagi di gudang padi Yanto, berdiri tegak dengan kain putih masih menempel. Seolah-olah hutan dan jarak jauh bukanlah penghalang baginya untuk pulang ke tempat asal. Warga mulai ketakutan luar biasa. Ada yang berkata, keranda itu sudah menjadi wadah bagi arwah Yanto. Ada pula yang percaya makhluk lain sudah menempatinya. Apapun itu, satu hal pasti, keranda itu tidak bisa dipisahkan dari rumah Yanto. Sejak itu, teror semakin menjadi-jadi. Suara keranda bergeser bukan hanya terdengar jam 22, tapi juga muncul di waktu-waktu tak terduga. Tengah malam, dini hari, bahkan siang bolong. Beberapa warga mengaku melihat keranda itu bergerak sedikit ketika mereka melintas, meski hanya sekejap. Rini jatuh sakit karena ketakutan. Gadis itu sering demam dan meracau dalam tidurnya, menyebut nama ayahnya berulang kali. "Pak, ojo nyeluk aku, Pak. Aku isi urip," katanya sambil menangis dalam mimpi. Sarmi hampir putus asa. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan sendirian. Malam itu, ia mendatangi Pak Lurah dan memohon agar desa segera meminta bantuan seseorang yang lebih paham. "Aku ora kuat maneh, Pak. Aku wedi nek keranda kuwin jaluk nyawa liyane. Tulung golekno ustad utawa wong sing iso nulungi." Pak Lurah mengangguk berat. Tidak ada pilihan lain.
keranda itu sudah menjadi teror yang nyata, dan hanya doa serta kekuatan spiritual yang mungkin bisa menghentikannya. Dan dari sinilah langkah terakhir akan diambil, memanggil seorang ustadz setempat untuk menetralisir semua aura jahat yang melekat pada keranda buatan Yanto. Keadaan di desa Arjosari semakin mencekam. Setelah 3 kali mencoba memindahkan keranda itu, namun tetap saja kembali ke gudang padi rumah almarhum Yanto, warga sudah tidak sanggup lagi menahan teror. Malam-malam, desa yang biasanya tenang berubah jadi neraka ketakutan. Setiap jam 22.00, suara gaduh seperti bambu beradu keras membangunkan orang-orang. Anak-anak menangis ketakutan, orang dewasa berjaga dengan wajah pucat. Bahkan ayam, kambing, dan sapi peliharaan sering berteriak dan gaduh, seolah-olah ikut melihat sesuatu yang tak kasat mata. Puncaknya, suatu malam, Rini mendapati dirinya bermimpi buruk yang terlalu nyata. Ia melihat ayahnya, Yanto, duduk di atas keranda bambu dengan mata merah menyala, memanggilnya untuk ikut berbaring di dalam. Rini terbangun dengan keringat bercucuran, menjerit sekeras-kerasnya, hingga membuat ibunya, Sarmi, panik bukan main. "Aku ora kuat maneh Pak Lurah, aku wedi keranda kuwi bakal njupuk nyawane anakku," teriak Sarmi pada malam itu di rumah kepala desa. Pak Lurah yang juga sudah kewalahan akhirnya sepakat, Ustadz desa harus dipanggil. Hanya doa dan kekuatan spiritual yang mungkin bisa menghentikan kutukan keranda itu. Kedatangan Ustadz Rahman esok paginya, dipanggillah Ustadz Rahman, seorang tokoh agama yang cukup disegani di daerah sekitar Arjosari. Beliau dikenal tenang, jarang bicara, dan diyakini memiliki ilmu agama yang kuat. Warga berkumpul di rumah Yanto, wajah mereka penuh harap sekaligus takut. Ustadz Rahman masuk ke gudang padi, tempat keranda itu berdiri tegak. Beliau menatap lama ke arah keranda, lalu menarik napas panjang. "Keranda iki, ora mung sekadar bambu. Iki wis dadi wadah rosing kepaten obong, ora tenang. Bisa wae roh Pak Yanto dewe, bisa uga makhluk liyane sing numpang. Nanging sing jelas, iki kudu dirampung ke sak iki warga." Hanya diam, beberapa menunduk membaca doa dalam hati. "Cara siji-sijine yaiku ngobong keranda iki," lanjut Ustadz Rahman. "Nanging kudu nganggo doa lan tirakat, nek ora, api biasa ora bakal iso ngrusak." Sarmi mendengar itu langsung menangis. Hatinya berat karena keranda itu adalah peninggalan terakhir suaminya, hasil tangan Yanto sendiri. Tapi demi keselamatan anaknya, ia mengangguk dengan air mata bercucuran. "Wis, Pak Ustadz, sing penting kabeh selamet." Malam pembakaran malam itu, warga berkumpul di halaman rumah Yanto. Sebuah lubang besar digali untuk menyalakan api. Kayu bakar disusun rapi, minyak tanah disiapkan. Di tengah halaman, keranda itu diangkat keluar oleh 4 lelaki desa. Tubuh mereka gemetar ketika menyentuhnya, karena keranda itu kini terasa semakin berat dan dingin. Rini bersembunyi di balik ibunya, wajah pucatnya nyaris tanpa darah. Sarmi terus menggenggam tangannya erat, membaca istighfar berkali-kali. Ustadz Rahman berdiri di depan, memimpin doa. Suaranya tegas dan lantang, mengumandangkan ayat-ayat suci yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Semakin lama doa dibacakan, keranda itu mulai bergetar. Bambu-bambu yang mengikatnya mengeluarkan bunyi krik, krik, seperti hendak patah. Tiba-tiba terdengar suara keras, gedebrak. Keranda itu menghentak tanah begitu kuat, hingga para lelaki yang memegangnya hampir terjungkal. Beberapa warga berteriak ketakutan, ada yang lari menjauh. "Pegang terus, aja nganti dilepas," seru Ustadz Rahman. Dengan gemetar, keempat lelaki itu berhasil menyeret keranda, mendekati tumpukan kayu bakar.
Begitu sampai, minyak tanah disiramkan, api dinyalakan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Api yang seharusnya langsung menyambar justru meredup seolah-olah ditelan oleh udara dingin. Kayu di sekelilingnya menyala, tapi keranda itu tetap utuh, tidak tersentuh kobaran. Ustadz Rahman meningkatkan bacaannya. Suaranya semakin keras, menggema ke seluruh halaman. Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat api bergoyang liar. Dari keranda terdengar suara mengerikan. Ratapan panjang bercampur tawa keras yang jelas, bukan suara manusia. "Pak, ojo kobong aku, Pak. Ojo kobong aku." Suara itu terdengar seperti suara Yanto, namun melengking dan penuh siksaan. Rini berteriak histeris, hampir pingsan, sementara Sarmi berusaha memeluknya sambil menangis. "Wis, Pak Ustadz, rampung no kabeh iki." Ustadz Rahman menutup matanya sebentar, lalu dengan penuh tenaga, ia mengambil segenggam garam dan air doa, melemparkannya ke arah keranda sambil melanjutkan bacaan ayat suci. Saat itu juga, api menyambar dengan dahsyat. Keranda itu terbakar hebat, mengeluarkan suara jeritan yang begitu panjang, hingga membuat semua orang menutup telinga. Api menjilat tinggi, bambu patah satu persatu, dan akhirnya keranda itu runtuh menjadi abu. Doa bersama. Setelah api padam, hanya tersisa abu hitam pekat yang terbawa angin malam. Suara-suara aneh menghilang, udara dingin berubah tenang. Semua orang menghela napas lega, meski wajah mereka masih pucat. Ustadz Rahman lalu mengajak semua warga untuk berdoa bersama di halaman rumah Yanto. Malam itu, suara doa menggema, menggantikan suara teror yang selama berminggu-minggu menghantui desa. Sarmi menangis terisak sepanjang doa, sementara Rini tertidur di pangkuannya, kelelahan setelah semua ketakutan itu. Pak Lurah menatap api yang mulai padam dan berbisik, "Mugi-mugi iki dadi sing terakhir." Sejak malam itu, tidak ada lagi teror. Gudang padi kembali sunyi, ayam dan kambing tak lagi gaduh di malam hari, dan warga desa Arjosari perlahan mulai berani tidur nyenyak. Namun, cerita tentang keranda Yanto tetap hidup. Orang-orang desa selalu berbisik tentang kejadian itu, memperingatkan satu sama lain agar tidak main-main dengan benda sakral seperti keranda. Banyak yang percaya roh Yanto tidak pernah benar-benar pergi, melainkan hanya ditenangkan oleh doa dan api. Dan hingga kini, setiap kali angin malam bertiup kencang melewati sawah desa Arjosari, beberapa orang bersumpah masih bisa mendengar suara bambu berderak samar-samar dari kejauhan, seolah sebuah keranda masih bergerak mencari tempat pulang.